berpikir sedikit ya. Jadi silakan saudara Kevin mempresentasikan materi tugas akhirnya dalam waktu 10 menit ya. Tapi mohon maaf karena ini juga sebelah presentasi, jadi saya dengarin berapa menit, nanti pas 10.36 nanti ini saya kesana, jadi bolak-balik menutup presentasi di sebelah ya. Oke, silakan saudara Kevin mempresentasikan materi tugas akhirnya dalam waktu 10 menit. Silakan ya. Selamat pagi Pak Yanto, selaku dosen pembimbing saya. Selamat pagi Pak Wibowo dan Pak Andri, selaku dosen penguji. Izinkan saya mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul evaluasi kursi kuliah dengan pendekatan antropometri mengacu pada SNI 75513 tahun 2011 dan SNI 7555 13 tahun 2020 berdasarkan dimensi tubuh mahasiswa Unikat PJ BSD. Nah, dasar dari penelitian ini sebetulnya karena kursi kuliah menjadi komponen penting di ruang kelas ya, apabila kampus bisa mengakomodasi kursi kuliah yang nyaman untuk mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan belajar di kelas dengan kondisi nyaman gitu. Nah, penelitian mengenai evaluasi kursi dan meja sebelumnya memang sudah pernah dibahas ya, banyak penelitian, tapi di tingkatan sekolah dasar dan tingkatan sekolah menengah pertama. Maka dari itu penelitian evaluasi kursi kuliah dengan acuan SNI ini pertama juga di Indonesia yang mengevaluasi dengan acuan SNI yang ada. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengevaluasi ukuran kursi kuliah yang ada di ruang kelas berdasarkan dimensi antropometri mahasiswa. Yang kedua juga mengetahui besar ketidaksesuaian antara ukuran kursi kuliah dan dimensi tubuh mahasiswa. Dan yang terakhir, mengetahui besaran ketidaksesuaian ukuran dimensi tubuh mahasiswa dengan ukuran kursi kuliah acuan SNI. Sedikit pengantar tentang ergonomi ya, menurut Suta Laksana ini adalah ilmu yang memanfaatkan informasi mengenai kemampuan, sifat, dan juga keterbatasan manusia dalam merancang sistem kerja dengan tujuan memanusiakan pekerjaan menurut Krugman. Dan kemudian masuk ke salah satu cabang bidang ergonomi fisik yaitu antropometri, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh, dan juga data antropometri yang kita ambil adalah dimensi tubuh mahasiswa. Oke, masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama kita menentukan teknik sampling dan penentuan jumlah sampel ya. Jadi berdasarkan data dari BAA di 2021, jumlah mahasiswa yang ada di BSD sebanyak 2.198 orang. Maka dari itu untuk penentuan jumlah sampel digunakan pendekatan dengan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga didapatkan jumlah sampel yang harus diambil sebanyak 96 orang. Kemudian untuk masing-masing fakultas digunakan pendekatan dengan stratified sampling dan dihitung untuk masing-masing fakultas didapatkan jumlah sampel yang harus diambil per fakultas. Oke, ini untuk instrumen penelitiannya ada 3, jadi ada kursi antropometri, ada Martin tape antropometer, dan juga meteranron. Kemudian untuk demografi responden pada akhirnya diambil 100 orang sampel mahasiswa terdiri dari 61 orang jenis kelamin laki-laki dan 39 orang jenis kelamin perempuan dengan persebaran per fakultasnya. Kemudian ini juga untuk pengumpulan data antropometri ada 7 dimensi, ada tinggi tubuh, tinggi siku duduk, panjang popliteal, tinggi bahu duduk, lebar pinggul, tinggi popliteal, dan juga tinggi lutut. Nah, ini juga pengukuran untuk ukuran kursi kuliah yang ada di BSD. Kemudian ini acuan SNI yang digunakan tahun 2011 dan 2020 untuk kursi kuliah tunggal. Kemudian ini rekapitulasi dalam bentuk tabel. Dan kemudian ini dimensi antropometri mahasiswa, ya, data disajikan dalam min standar deviasi persentil 5 dan persentil 95 untuk 5 dimensi tubuh. Kemudian dilakukan uji normalitas untuk setiap data antropometri didapatkan di sini data berdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan oleh uji signifikansi untuk melihat apakah ada perbedaan rata dimensi tubuh laki-laki dan perempuan, dan ditemukan terdapat perbedaan kecuali untuk dimensi tubuh lebar pinggul. Kemudian dilanjutkan oleh ujian ANOVA untuk melihat apakah ada perbedaan rataan dimensi tubuh dari mahasiswa angkatan 2018, 19, 20, dan 21, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan. Nah, kita lanjutkan ke mencari ketidaksesuaian antara dimensi tubuh mahasiswa dengan kursi kuliah tunggal. Jadi ketidaksesuaian kita definisikan sebagai ukuran kursi kuliah yang tidak berada di rentang minimum atau maksimum dari persamaan. Yang pertama yang akan kita evaluasi dimulai dari tinggi kursi terhadap tinggi dimensi tubuhnya, tinggi popliteal. Ya, jadi Gufali dan Gudolos memberikan rekomendasi bahwa ketinggian kursi harus lebih rendah dibandingkan dengan tinggi popliteal.
dan dengan menambahkan 2 cm untuk ketinggian sepatu, maka persamaannya untuk mengevaluasi tinggi kursi sebagai berikut. Dan kemudian ini untuk contoh perhitungannya, ya. Jadi ini dikatakan max apabila ukuran kursi kuliah berada di dalam rentang minimum dan rentang maksimumnya. Dan dikatakan mismatch apabila berada di luar rentang minimum dan di luar rentang maksimum. Dan kemudian ini untuk grafiknya, temuannya. Jadi dibandingkan ukuran kursi kuliah dengan dimensi antropometri mahasiswa, didapatkan bahwa pria besaran ketidaksesuaiannya sebesar 33% dan wanita sebesar 97%. Jadi hampir 3 kali lipatnya. Dan temuan ini, perbedaan yang signifikan ini juga dibuktikan dengan uji statistik menggunakan chi-square, dan hasil dari p-value menunjukkan bahwa memang ada perbedaan yang signifikan. Apabila dibandingkan dengan acuan SNI, pria sebesar 25% yang lebih rendah dan wanita sebesar 51% lebih rendah juga. Namun terdapat perbedaan yang signifikan juga antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Oke, dimensi selanjutnya adalah kedalaman alas duduk terhadap panjang popliteal. Jadi banyak peneliti mendefinisikan ketidaksesuaian panjang dudukan kursi antara lebih kecil dari 80% atau lebih besar dari 90% dengan ukuran panjang pinggul, sehingga persamaannya menjadi berikut. Kita lakukan lagi contoh perhitungan match dan mismatch-nya. Kemudian kita temukan bahwa laki-laki mengalami ketidaksesuaian sebesar 27,86% dan wanita sebesar 76,92%. Terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian dibandingkan dengan SNI juga, laki-laki yang kali ini lebih besar 49% dan wanita 18%. Terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, dimensi selanjutnya tinggi sandaran kursi terhadap tinggi bahu duduk. Ya, jadi peneliti sebelumnya merekomendasikan bahwa tinggi sandaran kursi harus lebih rendah dari atau paling besar di tepi atas skapula sebesar 60-80%. Sehingga persamaan menjadi berikut contoh perhitungan match and mismatch-nya. Kemudian ini untuk temuannya. Nah, untuk kedalaman alas duduk, tinggi sandaran kursi terhadap tinggi bahu duduk yang bisa dilihat bahwa pria sebesar 4,91% ini cukup kecil angkanya temuannya, dan untuk wanita 2,56% ini juga cukup kecil. Dibuktikan juga tidak ada perbedaan yang signifikan melalui uji chi-square. Nah, ini untuk perbandingan dengan SNI ditemukan bahwa 100% pria dan wanita tidak sesuai dengan acuan SNI yang diberikan berdasarkan dari tahun 2020. Kemudian dimensi selanjutnya lebar alas duduk terhadap lebar pinggul. Ya, Bu Fali dan Bu Dulus memberikan rekomendasi setidaknya lebar dudukan kursi itu harus 10% lebih besar dari lebar pinggul. Sehingga persamaan menjadi berikut contoh perhitungannya. Dan kemudian ini temuan ketidaksesuaiannya. Untuk laki-laki 9,83% dan untuk wanita 5,12% cukup kecil. Dibuktikan juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan untuk SNI meningkat secara signifikan. Untuk pria 57%, untuk wanita 44%. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin pria dan wanita. Nah, dimensi terakhir adalah tinggi alas tulis terhadap tinggi siku duduk. Ya, Parcells et al. Menyarankan bahwa tinggi meja harus disesuaikan dengan tinggi siku sampai lantai, maka persamaannya menjadi berikut. Kemudian ini untuk perhitungan temuan ketidaksesuaiannya, dan ini untuk penyajian dalam bentuk grafik. Pria sebesar 13%, wanita sebesar 18%. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan untuk SNI-nya, acuan SNI-nya malah ditemukan bahwa pria dan wanita sama-sama tidak sesuai dengan tinggi alas tulis yang telah direkomendasikan. Oke, setelah kita melihat adanya ketidaksesuaian, maka kita lakukan prosedur untuk evaluasi kursi kuliah. Jadi yang untuk prosedur pertama dimulai dari tinggi kursi kuliah harus menjadi dimensi permulaan, sehingga kita gunakan persenti 5 sebagai acuan, dan kemudian kita dapatkan persamaannya untuk persamaan tinggi kursi kuliah. Kemudian dilanjutkan dimensi selanjutnya kedalaman alas duduk terhadap panjang popliteal. Kita disarankan menggunakan persenti 5, namun untuk perbedaannya hanya terletak di persenti untuk batas maksimum. Jadi bisa menggunakan 0,9, bisa menggunakan 0,99. Nah, ini untuk tinggi sandaran kursi. Untuk mencapai tinggi sandaran yang optimum, maka disarankan menggunakan persentil 95 dari setiap kelompok. Hingga persamaan menjadi berikut. Untuk lebar alas duduk juga hasil uji menyarankan persentil 99 agar dapat mengakomodasi lebih banyak mahasiswa. Persamaannya sama dengan yang sebelumnya. Dan kemudian untuk tinggi siku duduk terhadap tinggi alas tulis. Nah, perbedaannya ada di sini karena ukuran kursi kuliah kita tinggi alas tulisnya menyatu langsung dengan kursi kuliah, sehingga tidak memperhitungkan tinggi kursi yang dimasukkan dalam hitungan. Sehingga di sini hanya memperhitungkan tinggi bahu duduk, tinggi siku duduk, dan ketebalan meja. Oke, setelah kita lakukan evaluasi dengan memasukkan persamaan, diusulkanlah 4 tipe kursi kuliah. Ya, setelah ditinjau, ini persentase
yang dapat berapa banyak sih mahasiswa yang dapat terakomodasi, lalu dilakukan peninjauan ulang dan pada akhirnya menghasilkan 2 tipe kursi kuliah yang terakhir. Nah ini untuk tipe pertama dan ini untuk tipe kedua. Pada akhirnya diusulkan 2 tipe kursi kuliah. Nah ini untuk gambar ilustrasinya yang tipe pertama dan tipe kedua untuk masing-masing dimensi. Kemudian itu perbandingan tingkat kesesuaian ukuran kursi kuliah sekarang dengan usulannya. Nah, ini yang jenis kelamin laki-laki dan kemudian ini yang jenis kelamin perempuan. Dan ini untuk perbandingan antara ukuran kursi kuliah kita dengan acuan SNI. Dapat dilihat di sini bahwa hampir seluruh dimensi mencapai batas minimum dari SNI kecuali untuk tinggi alas tulis ini masih terlalu rendah SNI. Kemudian kesimpulannya memang dengan kita mengusulkan 2 tipe kursi kuliah, 80% laki-laki dapat terakomodasi dan lebih dari 90% perempuan dapat terakomodasi. Kemudian untuk ada 5 dimensi kursi kuliah yang kita evaluasi dan mayoritas ukuran kursi kuliah yang ada di BSD sudah sesuai dengan acuan SNI kecuali untuk tinggi alas tulis. Dan saran saya juga penelitian selanjutnya mungkin bisa melibatkan sampel yang lebih besar, kemudian juga evaluasi untuk ukuran kursi kuliah dengan acuan SNI perlu melibatkan orang yang bergerak di bidang ergonomik sehingga dapat mempertimbangkan data antropometri mahasiswa. Dan ini untuk referensinya, dan yang terakhir, ergonomik is all about fitting the task to the person, not the person to the task. Thank you. Kevin khusus ya, ini juga mungkin sama dengan